Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa MTA TV yang semoga Allah senantiasa merahmati kita. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah melimpahkan banyak sekali kenikmatan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam. Dengan nikmat iman, kita menjadi pribadi yang senantiasa optimis menjalani kehidupan di dunia ini. Karena dengan iman, kita yakin bahwasanya segala sesuatunya tergantung kepada Allah. Kita sudah menjadi pribadi yang dijamin oleh Allah dalam segala sisi kehidupan kita. Selanjutnya, nikmat yang patut kita syukuri adalah nikmat bahwasanya Allah telah menciptakan kita sebagai manusia. Di dalam penciptaannya kita diciptakan sebagai makhluk dalam keadaan yang sebaik-baik bentuk. Kita diciptakan sebagai makhluk yang memiliki bentuk yang sempurna. Tidak hanya sebatas bentuk yang sempurna saja, kita juga dilengkapi dengan panca indera yang berfungsi baik sekali untuk sebagai bekal kita, sebagai sarana kita untuk mengarungi kehidupan di dunia ini. Pemirsa MTA TV yang semoga Allah senantiasa merahmati kita sekalian. Allah telah menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk, dengan segala fungsi yang ada pada diri kita. Termasuk Allah menciptakan untuk kita, menganugerahkan kita akal, yang dimana akal itu menjadi pembeda antara kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Di mana kita ketahui makhluk lain dari yang diciptakan oleh Allah berupa hewan itu sama seperti kita manusia, memiliki indera penglihatan, memiliki indera penciuman, dia juga dikaruniai otak, tetapi yang membedakan adalah manusia dikaruniai akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan karunia akal tersebut, kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, kita bisa menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Saudaraku, pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita. Selain daripada itu, Allah tidak hanya memberikan akal kepada kita, tetapi Allah juga menganugerahkan nafsu pada manusia, sama seperti pada binatang, sama seperti pada makhluk Allah yang lain, di mana nafsu itu merupakan ujian bagi kita. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nafsa la'amaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa menyuruh kepada manusia untuk berbuat kejahatan, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Di antara kejahatan yang ditimbulkan atas dorongan hawa nafsu adalah kita bisa jadi kita terpancing emosi ketika dalam menghadapi sesuatu hal yang tidak sesuai dengan pemikiran kita, menghadapi sesuatu hal yang di luar perencanaan kita. Seringkali kita terpancing emosi karena hawa nafsu kita mengendalikan diri kita, melupakan, sehingga kita terlupakan dari akal sehat kita. Kita dikuasai oleh hawa nafsu tersebut, sehingga yang timbul adalah rasa amarah, rasa emosi karena melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Sebagai makhluk sosial, kita manusia tentu setiap harinya kita bersinggungan dengan masyarakat, dengan orang lain di sekitar kita. Dimulai dari lingkungan terkecil kita, keluarga kita, anak-anak kita, kemudian merambah kepada lingkungan di sekitar kita. Kemudian juga kita berinteraksi di lingkungan tempat kita bekerja. Tentu dari interaksi-interaksi tersebut tidak selamanya berjalan dengan mulus sesuai dengan keinginan kita, tetapi terkadang ada gesekan-gesekan yang menimbulkan emosi di dalam diri kita keluar, kemudian tercurah rasa marah keluar dari diri kita. Sebagai contoh, di dalam lingkungan terkecil kita saja
kita memiliki keluarga, kita memiliki anak-anak, yang tentunya kita sebagai orang tua itu mengharapkan kondisi rumah itu senantiasa dalam keadaan rapi, kondisi rumah selalu dalam keadaan bersih. Tetapi yang kita hadapi ternyata anak-anak kita terkadang sering membuat kita emosi karena sering membuat berantakan di rumah itu, sering membuat kondisi rumah itu menjadi tidak rapi dan tidak bersih. Ini pasti kita temukan. Belum lagi ketika kita berinteraksi dengan istri kita, itu pun juga tidak selamanya akan tercipta keselarasan pemikiran antara kita dengan istri kita. Dan tidak jarang hal-hal tersebut bisa memicu emosi dan bisa memicu muncul nafsu amarah pada diri kita. Nah ini, di dalam media-media juga sering kita dengar betapa banyak kekacauan di dalam rumah tangga hanya gara-gara di antara anggota keluarga itu tidak bisa mengontrol emosinya, tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, sehingga mengedepankan hawa nafsunya, kemudian timbullah kemarahan, kemudian timbullah perilaku-perilaku yang merusak di dalam rumah tangga itu. Pemirsa MTA TV yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang yang digembleng dengan ilmu agama, mengakui bahwasanya agama menjadi pedoman kita. Tentunya kita senantiasa berusaha terjauh atau terhindar dari hal-hal yang demikian itu tadi. Bahkan dengan tuntunan agama kita memiliki pedoman bagaimana harus mengendalikan hawa nafsu kita sehingga tidak mudah-mudah terpancing emosi sehingga menimbulkan amarah tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 134 bahwa salah satu ciri atau tanda orang yang bertakwa itu adalah dapat mengendalikan amarahnya, dapat mengendalikan emosi pada dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin." Di dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwasanya kita diperintahkan untuk bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan bersegera menuju kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian disambung, untuk siapa surga itu? Yaitu untuk orang bertakwa. Kemudian di ayat selanjutnya Allah menjelaskan ciri orang bertakwa, diantaranya adalah orang-orang yang berinfak sekalipun dalam kondisi lapang maupun sempit. Nah, kemudian tidak hanya itu, orang yang bertakwa salah satu cirinya adalah yang bisa mengendalikan kemurkaannya, kemarahannya, mengendalikan emosi dari dalam dirinya. Kemudian orang yang bertakwa adalah juga orang yang menjadi pribadi yang pemaaf, memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka bagi kita, sekalipun Allah membekali kita dengan nafsu, dengan hawa nafsu sebagai pelengkap kehidupan kita, tetapi kita sebagai orang yang beriman hendaknya bisa mengendalikan hawa nafsu itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat lain Allah juga mencontohkan perilaku Rasulullah ketika menghadapi suatu situasi yang mungkin membuat amarah itu keluar. Termaktub di dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi langfadu min haulik. Maka berkat rahmat Allah, engkau yakni Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Quran surat Al Imran ayat 159. Ayat ini berkenaan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin pada waktu menjalani perang Uhud. Di dalam situasi yang genting seperti itu, di suatu keadaan yang penuh tekanan seperti itu, ada sebagian kaum muslimin yang melakukan kesalahan.
Nah, tentu saja ketika di dalam keadaan yang genting tersebut ada yang melakukan kesalahan, tentu bagi orang-orang yang tidak melakukan kesalahan dia akan terpancing emosinya untuk menyalahkan saudaranya. Tetapi Rasulullah dalam hal ini menyontohkan, beliau tetap berlaku lemah lembut, tidak berlaku kasar, tidak berlaku keras pada mereka yang melakukan kesalahan dan bahkan memberikan maafnya. Nah, ini contoh yang sangat luar biasa dari Rasulullah. Ketika dalam keadaan tekanan seperti itu pun beliau masih mencontohkan untuk bersikap lemah lembut. Nah, demikian pula pada kita. Terkadang kita dihadapkan pada situasi-situasi yang membuat kita emosi. Seharusnya kita mencontoh Rasulullah. Kita mencontoh Rasulullah, bukan mengedepankan hawa nafsu kita. Ketika kita mengedepankan hawa nafsu kita, emosi kita yang keluar, maka yang terjadi adalah perpecahan. Orang yang kita anggap salah tadi bisa jadi malah berbalik memusuhi kita dan malah berpaling menjauh dari kita. Nah, ini pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita sekalian. Terlebih kita sebagai kepala keluarga, kita sebagai laki-laki, di dalam keluarga seyogyanya kita memberikan contoh yang terbaik bagi anak-anak kita. Karena anak-anak kita itu merekam apa yang kita perbuat. Ketika kita berlaku kasar, ketika kita suka main tangan, tentu anak-anak kita akan merekam perbuatan kita itu dan menganggap bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang benar. Maka mari kita beri contoh di dalam keluarga kita, contoh yang terbaik. Karena sebaik apapun amarah itu tentu menimbulkan efek yang negatif. Bila kita renungkan, nanti akibatnya di belakang hanya kerugian yang timbul. Bukan kewibawaan yang kita dapat, tetapi orang-orang yang di sekeliling kita akan menganggap kita sebagai pribadi yang pemarah, pribadi yang merugikan, dan pribadi yang tidak baik, dan lain sebagainya. Pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita sekalian, di dalam beberapa hadis, di antaranya hadis yang mungkin sudah sangat populer di kalangan kita, ketika ada seorang sahabat menanyakan, meminta nasihat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi berpesan dengan sangat singkat, la taqtub walakal jannah. Ketika seorang sahabat meminta, amalan apa yang bisa mengantarkan saya ke surga, maka Rasulullah menjawab dengan singkat, la taqtub walakal jannah. Jangan kamu marah, bagimu surga. Nah, ini contoh bahwasanya amarah itu ketika kita mampu mengekang emosi dari dalam diri kita, itu bisa membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita. Terlebih lagi di bulan Ramadan yang kita jalani saat ini, tentu kita mengetahui bahwasanya di bulan Ramadan ini kita dikekang hawa nafsu kita, baik nafsu makan, nafsu minum, nafsu berkebutuhan dengan istri kita. Dan yang lebih terpenting lagi adalah kita dikekang hawa nafsu kita untuk bisa mengendalikan emosi. Karena di dalam sebuah riwayat dikabarkan bahwasanya ketika seorang muslim ditantang untuk berkelahi di bulan Ramadan, Rasulullah menuntunkan agar kita menjawab dengan jawaban bahwasanya kita sedang berpuasa. Nah, ini momentum bulan puasa merupakan momentum yang sangat pas untuk melatih diri kita untuk mengendalikan emosi kita. Maka mari saudaraku, kita sebagai orang yang diberi akal, kita gunakan akal kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita, sehingga hawa nafsu kita tidak mendorong kita untuk senantiasa berbuat kerusakan. Salah satunya kerusakan yang timbul adalah karena nafsu amarah kita yang keluar dari diri kita. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita betul-betul bisa menjadi pribadi yang bisa menahan diri dari rasa amarah, bisa mengendalikan hawa nafsu, sehingga kita tergolong pada hamba-hamba Allah yang memiliki hati yang selamat, dan kelak kita dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya di yaumil akhir nanti. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.